Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk diberikan kesehatan ya. Baik, sebelumnya kalian bisa mengisi daftar hadir kalian melalui link yang sudah Ibu bagikan di WA grup kalian. Nah, nanti kalian bisa ngisi di situ ya. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Di sini belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Nah, di mana pembelajaran 1 ini muatannya ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia. Terus yang kedua adalah IPA. Dan yang ketiga adalah IPS. Nah, di mana pembelajaran kita pada pagi hari ini muatannya ada 3. Nah, selanjutnya Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada 6. Yang pertama adalah 1. Setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus, kita masuk pada pembelajaran kita. Nah, yang semangat ya? Sudah siap belajarnya? Oke, nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apakah pekerjaan orang tuamu? Nah, terus selanjutnya, mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongeng. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membacalah dongeng tersebut dengan Ibu akan kasih masalah. Nanti akan Ibu kirim melalui WA grup. Ibu kirimkan masalahnya. Ya, baik, selanjutnya di sini Ibu akan mendongeng kepada kalian. Dongengnya dan membaca dongeng tupai dan ikan gabus. Kalian itu diminta untuk menemukan unsur-unsur ceritanya yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, di sini berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada di tulisan pada kolom di bawah ini. Nah, nanti Ibu akan bagikan, Ibu akan share melalui WA grup kalian. Nah, sudah paham selanjutnya? Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, di sini, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh ya. Baik, selanjutnya. Nah, sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Nah, di sini adalah proses bagaimana pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, sekarang kalian bisa lihat. Nah, nanti akan Ibu kirimkan melalui WA grup juga gambar proses pengolahan kayu menjadi kursi. Kalian bisa mengamati di situ proses pengolahan kayu menjadi kursi. Yang pertama, pohon ditebang, pohon di hutan. Terus yang kedua, pohon ditebang. Setelah ditebang, pohon diangkut ke kota. Nah, sampai di kota, diolah oleh pengrajin kayu menjadi kursi atau meja. Nah, setelah dibuat oleh pengrajin kayu, dibawa ke toko mebel. Nah, di toko mebel itulah pembeli bisa kita dapat membelinya. Nah, proses tetap semangat ya. Jangan lesu, jangan lemas. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, nanti akan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Yang warna hijau menunjukkan adanya pohon, sedangkan yang warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, selanjutnya setelah kalian memperhatikan
gambar peta Kalimantan, kalian diminta untuk berdiskusi. Nah, jadi kalian minta untuk berdiskusi, mendiskusikan perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Kalian diskusikan. Misalkan dari tahun 1950 itu hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Terus selanjutnya 1900 kalian bisa berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kalian bisa berdiskusi melalui WA Group. Nanti hasil diskusinya bisa kalian kirimkan ke WA Group. Nah, ya baik, selanjutnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang akan Ibu kirim melalui WA Group. Kalian bisa jawab. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Yang kedua, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan secara terus-menerus? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang terakhir, 6. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Nah, ini soalnya kalian bisa jawab. Nanti setelah itu kita lanjutkan, karena hutan di Kalimantan semakin zaman ke zaman itu diambil secara terus-menerus, itu akan mengakibatkan terjadinya dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, di sini ada contohnya yang Ibu tampilkan. Yang pertama, tanah longsor. Nah, semakin diambil hutannya akan terkikis tanahnya jadi longsor. Nah, di sini ada dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang pertama, dampaknya adalah tanah longsor. Yang kedua adalah banjir. Yang ketiga, hilangnya habitat hewan. Itu karena orang-orang yang mengambil hasil hutan yang secara terus-menerus berlebihan yang akan mengakibatkan terjadinya tanah longsor, banjir, hilangnya habitat hewan. Nah, itu akan berdampak bagi mencari cara untuk menghindari yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan. Nah, sebelumnya kalian juga bisa mengklik link yang ada Ibu kirimkan melalui WA Group, link dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Kalian bisa melihat secara langsung video linknya yang ada Ibu kirimkan melalui WA Group. Nah, setelah itu, apa yang harus kalian lakukan, sebagaimana yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Jadi yang pertama, kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini kesimpulannya adalah dari dongeng yang sudah kita bacakan, kita baca tadi, tupai dan ikan gabus. Kalian di situ bisa menilai dari cerita tersebut hal baik apa yang kalian dapatkan, terus apa yang kalian pelajari tentang dongeng tersebut dan menemukan unsur-unsurnya. Setelah itu jenis-jenis pekerjaan dari proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi, kita dapat mendefinisikan atau mendapatkan beberapa jenis pekerjaan dari pengolahan pohon tersebut. Terus selanjutnya, dampak yang terjadi, dampak pemanfaatan sumber daya alam itu ada banjir, tanah longsor, habitat hewan yang hilang, dan sebagainya. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, Ibu akan membagikan link evaluasi penilaian melalui WA Group. Kalian akan bisa mengklik link yang ada Ibu bagikan. Kalau tidak paham, bisa minta bantuan orang tua kalian. Nah,
Setelah itu jangan lupa juga kalian bisa mengirimkan tugas-tugas yang Ibu kasih melalui WA grup atau WA pribadi Ibu ya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, baiklah. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu minta maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan.